Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu mahasiswa di Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Hari ini pertemuan kedua kita membahas berkaitan dengan mata kuliah kriminologi atau teori kriminologi. Kemarin saya sudah menyampaikan berkaitan dengan latar belakang dari kriminologi, hubungan pidana dengan kriminologi, serta kriminologi yang membahas berkaitan dengan arti sempit maupun arti luas. Kemudian di pertemuan kedua kita hari ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan ilmu bantu di dalam kriminologi. Kita ketahui bahwa kemarin di pertemuan pertama saya sudah menjelaskan berkaitan dengan kriminologi itu sendiri. Ya, jadi kalau saya mengulang kembali, kriminologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada crime, berbicara masalah kejahatan, dan logos berbicara masalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau diartikan bahwa kriminologi itulah ilmu yang mempelajari atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berkaitan dengan kejahatan. Salah satunya apa? Yaitu kejahatan di dalam hukum pidana. Kayak gitu. Nah, kemudian di dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas berkaitan dengan apa saja yang menjadi bantuan di dalam penerapan ilmu kriminologi. Kalau Bapak Ibu mahasiswa di sini melihat ada 6 ilmu bantu yang terdapat di dalam kriminologi. Ya kan? Yang pertama itu berkaitan dengan ilmu filsafat. Kenapa ilmu filsafat itu masuk ke dalam suatu ilmu kriminologi? Karena filsafat ini adalah logika, ya. Logika berpikir. Ya. Di dalam ilmu kriminologi kan kemarin saya sudah menjelaskan ada cara untuk kita mengetahui serta memberikan pemecahan masalah di dalam bentuk kejahatan. Salah satunya apa? Yaitu dari 5W 1H. Apa, bagaimana, mengapa, di mana, dengan siapa. Nah, itu juga masuk ke dalam ranah ilmu yang nantinya filsafat itu masuk di dalamnya. Kita berlogika, bagaimana hakikat manusia itu sejajar dengan makhluk lainnya. Jadi memang mempersoalankan hakikat dari manusia itu sendiri. Jadi berlogika, berlogos, ya logik, ya filsafat itu berlogika. Kok bisa terjadinya suatu tindak pidana? Ya, padahal manusia itu sama, kayak gitu. Hanya pikirannya saja yang berbeda. Ya. Pasti kalau berbicara masalah filsafat, antropologi, ya, antropologi, filsafat atau masa lalu akan melihat, loh, kenapa dia bisa menyebabkan seseorang itu menjadi terbunuh? Pasti punya logika. Apa logikanya? Karena apa? Karena mungkin kejahatan tersebut disebabkan karena apa? Dendam. Itu dendam semata. Jadi dendam dia. Akhirnya dari dendam tersebutlah menimbulkan apa? Percecokan, misalnya. Dari percecokan tersebutlah baru timbulnya suatu kejahatan. Jadi logika berpikir dalam apa? Pemecahan tindak pidana, pemecahan kejahatan. Dilihat dari apa? Nah, kalau kemarin saya sudah sampaikan di pertemuan pertama, semua itu akan terlingkup di dalam di dalam BAP. Jadi berita acaranya. Ya, orang akan lihat, oh berarti kejadian pembunuhan ini disebabkan karena apa? Dendam, kebencian, percecokan, dan lain sebagainya. Itu semua terukur di dalam berita acara perkara atau BAP. Barulah ilmu filsafat itu berkembang, berlogika. Ya, kita berlogika. Oh berarti, oh begini ya, oh begitu ya. Jadi seolah-olah pikiran kita itu menjadi demonstrasi dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa atau tersangka. Ya.
Jadi dia berfilsafat. Jadi ilmu filsafat tuh sangat penting sekali di dalam ilmu di dalam kriminologi. Ya. Kemudian yang kedua, sosiologi kriminal. Apa sosiologi kriminal? Yaitu mempelajari faktor sosial yang menyebabkan timbulnya serta reaksi masyarakat dan akibat kejahatan dari tersebut. Apa faktor sosial yang menyebabkan timbulnya suatu kejahatan? Ya, pasti dari faktor-faktor yang sudah ada. Kalau Aristoteles menyebutkan bahwa kriminologi itu adalah dari faktor kemiskinan. Artinya apa? Apa yang menjadi faktor sosial yang terjadi bila seseorang tersebut itu melakukan suatu tindak pidana? Ya, faktornya, faktor sosialnya. Jadi bencilah, ya kan, timbullah rasa ketidaksukaan lah, timbul rasa kebencian lah. Reaksinya apa masyarakat? Pasti marah. Ya. Sosialnya kan gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu mahasiswa melihat di Nagari tersebut ada kasus pembunuhan dan itu melibatkan warga Nagari Bapak sendiri, pasti Bapak selaku warga Nagari tersebut pasti merasa kecewa dong, merasa marah. Apalagi misalnya faktor atau kejahatan tersebut tuh sampai melukai atau meninggalkan atau menghilangkan nyawa seseorang. Pasti reaksinya akan sangat luar biasa sekali. Ya. Itu juga melihat, oh berarti kriminal kejahatan tersebut kalau disebabkan faktor sosial apa? Ya sosial itu akan melihat apa reaksi masyarakat terhadap pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Itu kan kadang juga menimbulkan efek yang luar biasa kepada masyarakat. Terus faktor sosial lainnya apa? Ya kebencian yang mendalam, dikucilkan dan lain sebagainya. Kalau bisa pasti orang akan diamuk massa saja sekalian gitu. Ya. Kebencian itulah yang menimbulkan adanya reaksi tadi itu di dalam masyarakat. Itu yang menyebabkan sosiologi kriminal itu sangat menjadi ideal ya di dalam suatu penyelesaian kriminologi. Ya, itu akan dilihat dari segi itu. Kemudian ada namanya antropologi kriminal. Apa antropologi kriminal? Antropologi kriminal ini berkaitan dengan mengintrodusir sebab-sebab kejahatan. Apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan pembunuhan misalnya? Atau apa yang menyebabkan seorang itu melakukan pencurian? Ya kan? Sebabnya karena apa? Misalnya, kalau pencurian tadi kita sudah jelas di pertemuan pertama saya sudah sampaikan. Biasanya pencurian itu lebih banyak kepada faktor kemiskinan. Ya. Orang miskin nggak bisa makan, ya, atau jatuh dari kemiskinan, biasanya orang akan melakukan pencurian, penipuan dan lain sebagainya. Orang akan lihat mengintroduksinya bagaimana, apa yang dianalisis sebab-sebab kejahatannya. Oh, karena kemiskinan. Kenapa orang melakukan pembunuhan? Karena dia adanya kebencian, balas dendam dan lain sebagainya. Itu biasanya, Pak. Karena apa? Karena kelainan autonomis yang dibawa sejak lahir. Atau kalau kita misalnya melihat banyak ya Bapak Ibu mahasiswa ya, bahkan ada kejahatan seperti mengutil ya, mengambil barang yang bukan hak miliknya. Ya, mengutil di mall-mall tuh biasanya begitu ya. Tiba-tiba mengambil. Karena kebiasaan itu sendiri. Autonomis. Itu sangat merugikan sekali. Jadi makanya kenapa saya sampaikan pemecahan dalam kriminologi itu adanya di 5W1H. Termasuk di sebab-sebabnya kenapa terjadi timbulnya suatu kejahatan itu pasti begitu. Orang akan lihat. Ya. Kalau misalnya kita melihat di televisi saja misalnya atau di berita misalnya begitu kan. Orang akan bilang ya terjadi pembunuhan di Bekasi atau di Depok ya. Ya seorang wanita ditemukan di dalam kos tergeletak, terbujur kaku. Nah, itu pasti akan ada timbul sebuah persepsi di dalam suatu pikiran. Apa yaitu sebab-sebab dari kejahatan tersebut? Apa yang menyebabkan orang itu terbunuh? Karena faktor kebencian, karena faktor
karena faktor kejahatan, karena faktor dan faktor-faktor lainnya. Itu antropologi melihat dari segi itu. Kemudian ada namanya psikologi kriminal. Kalau dalam psikologi kriminal itu berkaitan dengan meneliti sebab kejahatan, terletak kepada apa? Penyimpangan kejiwaan. Nah, psikologi kriminal ini sering ya, dan ini biasanya Pak sangat menghambat terjadinya proses penyelesaian tindak pidana. Biasanya kalau di dalam hukuman pidana atau tindak pidana, kasus-kasus yang paling sulit dipecahkan itu adalah kasus-kasus yang dia itu mempunyai kejiwaan yang sangat baik. Ya, contohnya gimana? Contohnya kayak misalnya psikopat atau psikopat. Psikopat itu Pak, dia secara kejiwaan dia sangat lihai dan pandai sekali. Apalagi misalnya kejiwaan seseorang itu diadopsi dari ketentuan-ketentuan hukum yang dia sudah paham. Misalnya gini, dia tahu bahwa dia seorang pembunuh, dia membunuh seseorang, tapi seolah-olah dia tidak menjadi seorang pembunuh, tetapi menjadi seorang korban. Kayak gitu. Ya, polisi itu sangat sangat teliti sekali di dalam kasus-kasus atau pemecahan masalah, khususnya tindak pidana kriminal di dalam sebuah kejiwaan. Kayak gitu. Makanya kenapa psikologis kriminal itu sangat dipakai di dalam pemenuhan permasalahan di dalam kejahatan. Makanya kalau misalnya perbuatan tersebut itu melakukan tindak pidana pembunuhan, pasti ahli-ahli seperti psikolog, ahli-ahli forensik lainnya itu pasti dilibatkan. Agar apa? Agar mereka bisa mengetahui apa yang menyebabkan seseorang itu sampai dia melakukan pembunuhan. Itu kan pasti juga mengarah kepada bentuk-bentuk kejiwaan. Dites dulu dia jiwanya. Kalau orang misalnya ketangkap karena kasus pembunuhan misalnya, pasti orang kan dicek dulu kejiwaannya. Ya, di rumah sakit jiwa dicek dulu. Sehat nggak nih? Nah, itu. Takutnya tidak sehat kan gitu. Kadang ada juga orang yang sudah melakukan pembunuhan seolah-olah dirinya bukan seorang pembunuh tapi seorang korban. Nah, biasa kan psikopat itu kan begitu tuh. Lihai dan pandai dalam menutupi sebuah kejahatan. Dan kita juga sebagai orang dalam penyelidikan itu juga harus mempunyai ilmu-ilmu di dalam psikologis. Kayak gitu. Ya. Nah, ini ya psikologi kriminal. Kemudian ada namanya lagi penologi. Apa penologi? Itu adalah membahas timbulnya hukum, tentang arti hukum dan manfaat dari hukum tersebut. Kenapa kita membahas hukum? Karena apa? Karena kriminologi itu tidak jauh dari sebuah ketentuan hukum. Apalagi yang berbentuk pidana. Pasti akan orang melihat, kenapa orang dihukum? Karena melakukan suatu perbuatan. Manfaatnya bagi apa? Yaitu semoga dari apa yang dia lakukan itu tidak akan mengulanginya dari perbuatan tersebut. Itu manfaat hukum. Ya. Itu dia membahas. Kenapa timbulnya hukum? Karena dia melakukan suatu perbuatan kejahatan. Arti hukum itu begitu. Manfaatnya apa? Yaitu semoga saja ya beliau atau pelaku kejahatan tersebut jerah atau tidak mengulanginya perbuatan dari yang dia lakukan sebelumnya. Itu penologi itu bekerja di situ. Kemudian ada namanya patologi kriminal. Apa patologi kriminal? Yaitu meneliti penyimpangan urat syarat terhadap timbulnya hukuman. Meneliti penyimpangan. Apa nih? Loh, kenapa dia sampai melakukan perbuatan seperti itu? Pasti ya kan akan dilihat tuh. Ya, dari kasus psikologisnya, kejiwaannya akan diteliti. Bagaimana dia? Oh, rupanya dia melakukan perbuatan itu secara sadar. Ya, atau karena amarah misalnya. Atau karena rasa kebencian yang tinggi. Itu akan diteliti. Sebagai apa? Yaitu berarti timbulnya hukum karena apa? Karena emosi yang tinggi. Ya, kalau misalnya kita lagi emosi itu kan otak bekerja kencang, darah kan pasti juga akan
mengalir deras sampai ke jantung. Ya, emosi itu begitu, Pak. Makanya kenapa kalau kita emosi itu diredam dulu. Ya, diredam dulu. Agar apa? Agar tidak adanya timbul lagi sebuah kejahatan baru. Nah, makanya kenapa di dalam ilmu bantu, di dalam kriminologi ini sangat penting sekali. Agar apa? Agar penyidik itu bisa paham. Dan dia bisa melakukan perlogika atau logika untuk menemukan kasus apa yang terjadi di dalam suatu tindak pidana. Kayak gitu. Ya. Kalau Bapak lihat lagi yang lebih jelasnya lagi, kan banyak ya kasus-kasus pembunuhan yang penyelidikannya itu sangat lama sekali. Ya. Contohnya kasus Vina di Bandung. Itu kan pasti juga cukup lama ya. Bahkan sudah lama pun ini diungkapkan kembali. Ya, semua ditanya dari mulai tersangka, mantan tersangka, keluarga korban, itu semuanya menjadi proses penyelidikan. Artinya apa? Yaitu filsafat bekerja di situ. Dan masyarakat juga bekerja di situ. Ya. Dilihat dari apa? Filsafatnya. Kemudian apa? Kalau kita lihat kasus Vina Bandung itu, sosiologi kriminal juga melihat ya, warga Indonesia sangat geram sekali dengan apa? Yaitu perbuatan dari pembunuhan tersebut. Ya, faktor sosialnya kan sangat tinggi sekali akhirnya. Reaksi masyarakat juga sangat tinggi sekali. Ya. Ini makanya kenapa menjadi sebuah antropologi, sebab-sebab kejahatannya seperti apa. Kan ditanya lagi tuh semua segala macamnya sampai ke faktor-faktor psikologisnya. Artinya 6 ilmu ini sangat membantu sekali dalam pembedahan di dalam ilmu kriminologi. Ya Pak. Nah, kita next. Ini penanggulangan kejahatan. Kejahatan itu adalah merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat di dunia. Kejahatan dalam keberadaannya dirasa sangat meresahkan. Di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketetaman dalam masyarakat, berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan. Jadi kejahatan atau penanggulangan kejahatan ini adalah suatu gejala sosial yang perlu dilakukan penindakan secara ekstra. Kenapa penindakan secara ekstra? Karena apa? Karena perbuatannya sangat meresahkan sekali. Apalagi sampai menyebabkan orang luka-luka atau sampai melakukan menjadi atau meninggal dunia. Jadi apa? Perlu penanggulangan kejahatan. Apa penanggulangan kejahatan itu adalah bagaimana upaya yang dibuat oleh pemerintah ya agar kejahatan ini menjadi menurun. Ya. Misalnya contohnya kalau di dalam kepolisian ya, itu pasti akan ada seperti kayak keliling ya atau siaga ketertiban setiap malam. Ya, jadi patroli berkeliling itu ya kan ke daerah-daerah yang dirasa rawan ya, dirasa rawan kejahatan, dirasa rawan pembegalan. Jadi mereka keliling patroli malam. Agar apa? Agar tidak adanya lagi sebuah kejahatan, agar menurunkan kejahatan. Agar apa? Agar penanggulangan kejahatan itu tetap bagus, ada perlindungan di dalam masyarakat. Jadi masyarakat ya merasa bahwa tertib. Ya, ada yang patroli setiap malam. Agar tidak ada peningkatan kejahatan dan lain sebagainya. Itu diperlukan. Ya. Karena kejahatan itu sewaktu-waktu bisa terjadi. Ya. Karena suatu yang terjadi itu makanya perlu apa? Yaitu penanggulangan atau antisipasi dari sebuah kejahatan. Itu yang pastinya. Kemudian upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kejahatan yang diambil secara luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat. Ya, artinya penanggulangan kejahatan ini adalah mengupayakan adanya suatu kebijakan yang dibuat itu demi melindungi segenap masyarakat. Kayak gitu.
Ya salah satunya apa? Penanggulangan selain kayak tadi patroli, yaitu undang-undangnya ya dibuat atau dirubah ya. Sebagai apa? Pola untuk apa? Tidak akan ada lagi kejahatan-kejahatan yang sama. Nah, jadi apa ya, perlu kebijakan. Dilakukanlah kebijakan. Ya, kalau bisa kebijakan yang lebih keras, lebih tuntas, lebih tegas. Jadi orang tidak akan semena-mena melakukan suatu perbuatan, apalagi perbuatan-perbuatan dalam tindak pidana. Ini perlu dirapatkan bersama oleh pemerintah agar kebijakan tersebut itu dapat disahkan dan dapat menjadi perlindungan bagi masyarakat. Jadi ada penanggulangan kejahatan. Kemudian kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal. Apa penal? Yaitu hukum pidana. Ya, Bapak Ibu ya, hukum pidana. Kenapa hukum pidana masuk? Ya karena tindakan pidana pasti diatur oleh hukum-hukum yang ada di dalam hukum pidana. Semua KUHP itu kan salah satu kebijakan juga, Bapak Ibu ya. Kebijakan untuk apa? Untuk memberikan efek jerak kepada pelaku kejahatan. Ada kepastian hukumnya. Kita di pertemuan pertama saya sudah sampaikan ada namanya prinsip-prinsip di dalam suatu kejahatan. Ada namanya prinsip dalam bidang kepastian hukum. Ada kepastian hukumnya. Ya. Makanya kenapa ketika ada orang melakukan suatu kejahatan, maka pasal atau kebijakan dalam pasal tersebutlah yang mengatur terkait kasus tindak pidana tersebut. Jadi ada legalitasnya. Ya. Kemudian apa? Yaitu kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapai tujuan dari kebijakan sosial itu sendiri. Berupa apa? Ada namanya social welfare dan social defense. Ya, social welfare dan social defense. Ya, ada penanggulangannya. Ada pengamannya. Kayak gitu. Jadi tidak semata-mata ketika suatu kejahatan ada, ya, kita main hakim sendiri saja. Ya, kadang ini terjadi dalam masyarakat Bapak Ibu ya. Kita sudah ada hukum, kita punya legalitas, ya. Setiap pelaku kejahatan itu pasti akan mengarah kepada undang-undang atau peraturan yang sudah ditetapkan. Tetapi di dalam masyarakat banyak sekali masyarakat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dimana merugikan, tidak hanya merugikan bagi korban, juga merugikan pada kejahatan. Kayak gitu, main hakim sendiri. Ya. Kalau kita sudah ada undang-undangnya, kayak gitu. Ya, sudah ada undang-undangnya. Jadi ya sesuaikan dengan undang-undang tersebut. Kalau ketangkap langsung serahkan kepada pihak yang berwajib. Kayak gitu. Agar langsung diproses. Nah, itu juga masuk kepada Bapak Ibu ya. Kemudian ada namanya solusi supresif. Di mana solusi supresif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai. Artinya kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Ya. Jadi kalau solusi supresif ini biasanya kejahatannya itu sudah terjadi, ya, atau masih sedang berlangsung. Bagaimana caranya kita melakukan penghentian? Ya, kita akan lakukan cara-cara agar kejahatan tersebut itu tidak, ya, menjadi yang lebih panjang. Kasus-kasusnya nih gimana Pak? Kasus-kasusnya banyak dalam bentuk kasus-kasus pencurian Pak. Ya. Kasus-kasus pencurian biasanya kan mulai itu ya, dia melakukan pencurian ya, atau memaling motor, kemudian ketahuan sama orangnya, dikejar ya, kemudian tertangkap ya, sama korban dan si maling ya, ketangkap nih, akhirnya baru
Ya, apakah mau pakai social warfare atau defense? Tapi pasti jarang orang pakai itu. Pasti orang akan pakai yudikatif ya, kebijakan yudikatif di lapangan. Main hakim sendiri. Ya. Padahal kita sudah punya penegak hukum. Kita bisa serahkan kepada penegak hukum. Ya. Artinya apa? Ketika seperti itu, kejahatan pastinya bisa dapat dicegah karena pelakunya sudah tertangkap. Ya. Itu solusi supresif di dalam kriminologi. Kemudian solusi yang memuaskan terjadi dari pemulihan atau pemberian ganti rugi bagi mereka yang menderita akibat dari kejahatan tersebut. Solusi yang memuaskan terjadi dari pemulihan atau pemberian ganti rugi bagi mereka yang menderita akibat dari kejahatan tersebut. Ini mungkin mengarahkan kepada unsur viktimologi atau korban di dalam kejahatan. Apa solusinya? Kalau misalnya seseorang tersebut itu kena atau korban dari kejahatan, ya, apakah misalnya dia akan trauma kah atau bagaimana? Bagaimana cara penyelesaiannya atau bagaimana cara memulihkannya? Ya, diberikan pemahaman-pemahaman agar korban tersebut itu kembali lagi seperti semula. Nah, itu solusi yang bisa dikembangkan khususnya bagi korban-korban yang kena atau yang menjadi korban kejahatan. Ada solusinya, solusi supresif namanya. Kemudian Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah mencegah terjadinya kejahatan serupa. Artinya dalam hal ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan individu lainnya pun untuk berbuat suatu kejahatan. Ya. Jadi sebenarnya manfaat dari hukum itu kan adalah bagaimana hukuman yang dijalaninya tersebut itu atau hukuman yang dia peroleh itu dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Kan itu tujuan atau manfaat hukum itu sendiri sebenarnya. Tujuan hukum. Tujuan hukum apa? Pasti mencegah. Tapi manfaatnya adalah apa? Yaitu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Itu efek jeranya, Bapak Ibu. Ya. Itu. Kemudian kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat di mana masyarakat itu ada. Ya, artinya apa? Ya ini masalah ya, yang sangat luar biasa yang sering terjadi. Makanya kita perlu namanya pencegahan atau penanggulangan kejahatan. Nah, kemudian masalah pencegahan dan pengulangan kejahatan ini tidaklah sekedar mengatasi kejahatan yang sedang terjadi saja di dalam lingkungan masyarakat, tetapi harus diperhatikan pula atau harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Asarannya bagaimana ya kalau misalnya rakyat sejahtera pasti juga akan kejahatan pasti akan turun. Nah, coba kita lihat di negara-negara yang kita lihat sejahtera sekali, pasti juga angka kriminalitas juga akan pasti turun. Tapi coba kalau misalnya kesejahteraan tuh di negara tersebut kurang atau dirampas, pasti kejahatan juga akan meningkat. Ya, contohnya kayak di Afrika kan banyak ya, di Afrika itu juga banyak ya kejahatannya, ya kesejahteraannya turun atau tidak baik. Makanya kenapa kejahatan juga akan meningkat karena orang nggak sejahtera, dia mungkin miskin atau bagaimana, kurang tidak atau tidak kurang mampu, akhirnya menimbulkan keinginan untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan berupa apa? Yaitu pencurian. Ya. Itu kan kadang menjadi gejala sebenarnya yang ada di dalam masyarakat dan itu merugikan sekali. Ya. Tapi kalau kita lihat contohnya di USA ya, di Amerika atau dimanapun ya, orang kayaknya kejahatan tuh sangat sangat luar biasa sekali. Bahkan kayak misalnya mencuri handphone saja ya, itu handphonenya tuh
dengan rasa bangga datang dan masuk ke toko tersebut, merampas, mengambil semua handphone tersebut, ya, tanpa rasa bersalah. Ya. Artinya apa? Kesejahteraannya pasti kurang. Kalau kesejahteraannya kurang, otomatis kejahatan akan meningkat. Kondisi inilah yang nantinya itu tidak dapat menguntungkan bagi kehidupan manusia. Nah, persoalan inilah yang sangat melekat di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian ada namanya upaya preventif dan upaya represif. Ini sering sekali, Pak. Ya, bahkan tidak hanya kriminologi sekalipun, di dalam ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu administrasi negara, itu juga ada upaya preventif dan ada upaya represif. Kalau upaya preventif kan sebelum kejadian, Pak. Ya. Apa yang bisa diberikan, ya, kalau misalnya ini kejahatan tersebut itu, ya kan, tidak dapat terjadi. Apa nih pencegahan, ya kan, yang dilakukan oleh pemerintah sebelum terjadinya suatu kejahatan? Yang pertama pastinya ya sosial. Kedua, kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga apa? Kebijakan. Diberikanlah kebijakan yang sesuai. Dibuatlah peraturan. Kemudian ada legalitasnya, ada hukumnya. Jadi hukum pidananya diperkuat, sosialnya diperkuat, kesejahteraannya diperkuat. Agar apa? Agar orang tidak akan melakukan suatu perbuatan kejahatan. Itu upaya preventifnya biasanya. Ya. Apalagi penjaga kejahatan itu lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sebagaimana kriminologi, yaitu usaha-usaha memperbaiki kejahatan perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadinya kejahatan yang sama. Ini juga perlu, ya. Salah satunya. Nah, tapi kalau represif biasanya kejahatan tersebut sudah terjadi. Setelah terjadinya kejahatan, sudah nih terjadi kejahatan. Apa upaya yang dapat diberikan? Yaitu memberikan pembimbingan, pembinaan. Ya, pembinaan. Agar apa? Agar perbuatan tersebut itu tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan, ya, kembali. Ini peran siapa? Peran lapas, Kemenkumham. Ya. Di lapas itu kan sebenarnya kan lembaga pemasyarakatan masyarakat, ya, lembaga pemasyarakatan. Artinya apa? Lembaga pemberdayaan masyarakat, ya, LPS, ya. Di lapas itu, ya. Itu kan orang dibina semua tuh. Ya, dibina, diberikan skill, diberikan kemampuan, dikasih pendidikan. Agar apa? Agar pas dia keluar dari penjara, dia tidak melakukan perbuatan tersebut, melainkan dia diberikan skill untuk dia mengembangkan skillnya itu kepada masyarakat. Agar apa? Agar kehidupannya juga sejahtera. Kalau sejahtera pasti tidak akan menimbulkan suatu perbuatan kejahatan. Ini represif ini bekerja di situ upayanya. Ya. Kemudian perbuatan ini juga yang melanggar, ya, atau sehingga tidak akan mengulangi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang di tempat itu sangat berat. Itu juga masuk. Oke, ya Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Ini saja yang bisa saya berikan berkaitan dengan kuliah kita di pertemuan kedua ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.